warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farihatul Munasifah dari kelas Pendidikan Biologi 4A dengan NIM akhir 15. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran sederhana yang terbuat dari bahan utama kardus bekas. Nah, di sini saya membuat tentang media pembelajaran siklus air di alam, di mana pada media ini memperlihatkan tentang tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air di alam. Nah, di sini ada 5 tahap utama, yaitu tahap evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video saya berikut ini. Alat peraga ini tidak hanya menampilkan bentuk visual yang menarik, tetapi juga dilengkapi dengan interaktif card. Kartu-kartu ini berisi penjelasan singkat dan padat tentang masing-masing tahapan dalam siklus air. Tidak hanya itu, alat ini juga dilengkapi fitur khusus berupa air yang bisa menetes dari awan. Fitur ini menjadikan alat peraga lebih nyata dan interaktif, sehingga siswa dapat melihat secara langsung bagaimana hujan terjadi dari awan menuju ke permukaan bumi. Nah, agar kita bisa lebih memahami terkait tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air, mari kita mempelajari satu persatu tahapannya melalui media pembelajaran berikut. Tahap yang pertama yaitu evaporasi. Pada tahap ini, air dari permukaan laut, danau, atau sungai menguap akibat panas dari sinar matahari, membentuk uap air yang naik ke udara. Di alat ini, proses ini digambarkan dengan panah merah ke atas dari perairan dan dijelaskan dalam interaktif card yang ditempatkan di dekatnya. Kemudian, tahap yang kedua adalah transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan melalui daun. Di sini, pohon-pohon dilengkapi dengan panah merah kecil sebagai simbol uap air yang dilepaskan di tanaman. Interaktif card di bagian ini menjelaskan bagaimana tumbuhan ikut berperan dalam daur air. Kemudian, tahap selanjutnya adalah kondensasi, yaitu ketika uap air mendingin di atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Awan pada alat peraga ini dibuat dari kapas dan penjelasannya tersedia di interaktif card agar siswa bisa membaca tentang perubahan wujud uap menjadi cair. Kemudian tahap yang keempat adalah presipitasi, yaitu proses turunnya air dari awan ke bumi dalam bentuk hujan. Inilah bagian yang unik dari alat ini, di mana awan di bagian atas alat bisa mengeluarkan tetesan air yang menggambarkan turunnya hujan secara nyata. Panah ke bawah menunjukkan arah turunnya hujan. Penjelasan tentang presipitasi juga bisa dibaca oleh siswa melalui interaktif card yang disiapkan. Dan tahap yang terakhir adalah infiltrasi, yaitu proses ketika air meresap ke dalam tanah. Nah, air hujan yang jatuh tidak semuanya langsung mengalir ke sungai, sebagian akan masuk ke dalam dan menjadi cadangan air tanah. Pada alat peraga, ada panah menuju ke bawah tanah, dan kartu interaktif di sini juga menjelaskan pentingnya proses infiltrasi bagi ketersediaan air di dalam tanah. Nah, dengan menggabungkan alat peraga visual, interaktif card, dan juga serta adanya fitur air yang bisa menetes dari awan, siswa tidak hanya mengalami, tetapi dia juga bisa memahami konsep ilmiah secara lebih sederhana, menarik, dan juga menyenangkan. Demikian presentasi dari saya mengenai media pembelajaran sederhana tentang siklus air. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.